فيا أيها الرجل منه شفاعة. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang perputaran tahun, Allah Subhanahu wa taala dengan segala hikmahnya menjadikan bulan-bulan dalam satu tahun itu ada 12. Dan di dalam metode perhitungan atau perputaran tahun ada yang berpatokan atau perhitungannya dengan peredaran matahari, dan ada juga yang dengan peredaran bulan. Dan yang menarik adalah kedua-duanya disebutkan atau disinggung oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran di dalam satu ayat, yaitu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang Ashabul Kahfi. Mereka Ashabul Kahfi, mereka adalah sekelompok orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, mereka tertidur selama sekian ratus tahun hingga Allah Ta'ala menyatakan kisah mereka begitu panjang di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'ah. Dalam ayat ini secara harfiah, secara tekstual, penerjemahannya adalah Allah mengatakan mereka, yaitu Ashabul Kahfi, mereka labithu, menetap di dalam gua mereka selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Secara tekstual harfiah artinya demikian, 300 tahun ditambah 9 tahun. Bahasanya agak rumit sedikit, padahal kalau mau dibilang 309 tahun selesai, tetapi Allah Ta'ala menyebutnya 300 tahun ditambah 9 tahun. Padahal kalau Allah mau, Allah bisa bilang 309 tahun dan selesai. Tapi inilah yang menarik dalam Al-Quran. Al-Allamah Syekh Muhammad Asy-Sya'rawi, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rani, beliau katakan tidak ada di dalam Al-Quran satu huruf melainkan mengandung arti. Dan tidak ada di dalam Al-Quran yang namanya muradafat. Muradafat itu kalimat yang sama, tidak ada. Boleh jadi serupa tetapi berbeda. Sebab setiap kata yang digunakan, setiap penyusunan kata-kata di dalam Al-Quran itu mengandung arti yang Allah ingin sampaikan maknanya. Boleh jadi serupa tetapi berbeda. Dalam ayat ini Allah tidak bilang 309 tahun, tetapi Allah katakan 300 tahun ditambah 9 tahun. Tahu kenapa? Di sini Allah Ta'ala menyebutkan tentang dua metode perputaran tahun. Yang pertama adalah metode matahari, perputaran peredaran matahari. Dan yang kedua adalah metode perputaran bulan. Ketika dihitung dengan metode perhitungan asyamsiyah, matahari, mereka tinggal di dalam goa mereka selama 300 tahun. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya jumlah hari ya di dalam metode matahari itu lebih banyak dibanding jumlah hari dengan metode peredaran bulan. Bulan lebih banyak 11 hari, mohon maaf. Bulan lebih banyak 11 hari. Sehingga setiap 100 tahun yang satunya lagi ditambah 3 tahun.
Sehingga dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan mereka dengan peredaran matahari mereka menetap selama 300 tahun. Tetapi dengan peredaran bulan mereka menetap ditambah lagi 9 tahun, yakni 309 tahun. Kedua metode tersebut dikutip oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran pada satu ayat. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Ta'ala dalam ayat yang lain menyebutkan bahwasanya sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan dari sejak Allah tetapkan, dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi, ketetapannya demikian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, dalam surat Kahfi yang tadi disebutkan dua metode, peredaran matahari dan peredaran bulan. Tetapi dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Tahun yang mana? Metode matahari atau metode bulan? Enggak menutup kemungkinan keduanya. Tetapi yang menarik dalam ayat ini, Allah lebih menegaskan tentang peredaran bulan. Kenapa? Allah menyebutkan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Dan 4 bulan suci ini hanya ada di dalam metode perputaran bulan, yaitu tahun Hijriyah, yaitu identitas kita umat Islam. An-Nabi SAW menyebutkan tentang 4 bulan yang suci itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan suci Muharram. Sehingga peredaran dengan bulan, ya, metode perhitungan tahun dengan peredaran bulan 2 kali di dalam ayat suci Al-Quran disebut oleh Allah Ta'ala, sedangkan metode dengan perhitungan matahari 1 kali. Kemudian yang menarik adalah kita umat Islam, kita diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk menggunakan kedua metode tersebut, sebab memang kedua-duanya disebut dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Tetapi identitas kita adalah patokannya dengan bulan Hijriyah, dengan hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ditegaskan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Sayyidina Umar bin Al-Khattab bermusyawarah dengan mereka untuk mengambil keputusan penetapan peredaran atau penggunaan metode perputaran tahun mereka. Sehingga para sahabat mengusulkan, saat itu mereka semuanya setuju dengan peredaran bulan, dan mereka ingin menetapkan apa patokannya. Sebab dahulu bangsa Arab mereka menjadikan, dari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, setiap terjadi peristiwa besar mereka jadikan itu sebagai patokan perputaran tahun mereka. Di antaranya adalah ketika wafat seorang tokoh besar dari bangsa Arab, yaitu Ka'ab bin Lu'ay, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bangsa Arab kehilangan. Dan sosok Ka'ab bin Lu'ay ini sangat disegani dan sangat dihormati oleh bangsa Arab, bagaikan sosok seorang nabi di tengah-tengah mereka, sosok yang memang sangat bijaksana. Sehingga dengan wafatnya Ka'ab bin Lu'ay, bangsa Arab itu betul-betul kehilangan, hingga mereka menjadikan wafatnya Ka'ab bin Lu'ay itu sebagai patokan perputaran tahun mereka. Mereka katakan ini adalah tahun wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. Mereka katakan ini 1 tahun dari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay, 2 tahun dari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay, dan begitu seterusnya. Dan ini berlangsung selama lebih kurang 540 tahun. Hingga terjadi suatu peristiwa besar yang lainnya, yang mereka jadikan setelah wafatnya Ka'ab bin Lu'ay peristiwa ini sebagai patokan perputaran tahun, yaitu tragedi pasukan bergajah yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala.
Sehingga Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ila akhiril ayat. Kejadian itu disaksikan oleh mata kepala mereka, dan kejadian itu sangat berkesan bagi mereka hingga mereka jadikan kejadian itu sebagai patokan perputaran tahun mereka. Mereka katakan ini adalah tahun kejadian pasukan bergajah dibinasakan. Ini tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga, dan begitu seterusnya. Dan kebetulan sebagaimana Sayyidina Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir 50 hari setelah kejadian pasukan bergajah itu. Karena itu kelahiran Rasulullah disebut-sebut dengan bahasanya apa? Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Karena beliau lahir 50 hari tepat setelah pasukan bergajah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya tahun demi tahun, tetapi tidak berlangsung lama. Hingga terjadi suatu peristiwa besar lainnya yang menimpa bangsa Arab, yaitu wafatnya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Abdul Muttalib, semua orang mengenalnya, sosok yang sangat istimewa di tengah-tengah bangsa Arab. Beliau wafat di usia sekitar 140 tahun. Semasa hidupnya beliau tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah berzina, bahkan mengharamkan perzinaan dan minuman keras sebelum Islam datang. Dan beliau adalah orang pertama yang menjadikan Goa Hira sebagai tempat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, ketika wafatnya Abdul Muttalib, bangsa Arab kehilangan hingga mereka jadikan wafatnya Abdul Muttalib sebagai patokan perputaran tahun mereka. Dan berlalu beberapa tahun hingga Nabi Muhammad SAW diutus. Dan setelah diutus terjadilah kisah yang panjang antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Quraisy, perjuangan beliau hingga akhirnya Nabi Muhammad hijrah hingga beliau wafat. Dan kemudian di masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab, para sahabat berkumpul ingin menetapkan apa patokan perputaran tahun mereka sebagai identitas kaum muslimin. Maka para sahabat mengajukan dengan kelahiran Rasulullah. Tapi hal ini ditolak karena kelahiran Nabi Muhammad pun di kalangan para sahabat mereka berbeda pendapat tepatnya kapan. Maka diusulkan lagi dengan peristiwa Isra wal Mi'raj pun demikian, karena juga waktunya tepatnya mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lagi dengan wafat Rasulullah, mereka nggak mau sebab hanya mengingatkan kesedihan. Hingga akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengusulkan dengan hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang menarik adalah ketika ditanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib apa alasan beliau menjadikan hijrah Rasulullah sebagai patokan perputaran tahun, beliau menjawab, dalilnya ada di dalam Al-Quran. Oh, dari mana? Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaggu an taguma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dalam ayat ini Allah menceritakan tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan kemudian beliau membangun Masjid Quba. Allah mengatakan, sungguh masjid yang dibangun di atas pondasi takwa dari sejak hari pertama, kamu lebih patut berdiri di atasnya. Allah Ta'ala bilang begitu. Yang menarik adalah yang digarisbawahi hari pertama. Hari pertama dari mana? Nabi telah melalui hari-hari yang banyak sebelumnya, tetapi Allah menetapkan masuknya beliau ke kota Madinah sebagai hari pertama. Maksudnya apa? Era baru bagi kaum muslimin. Dari situ Sayyidina Ali mengusulkan hijrahnya Nabi sebagai era baru dan dijadikan sebagai patokan perputaran tahun bagi kaum muslimin, dan disepakati oleh Sayyidina Umar dan para sahabat yang lainnya, sehingga itulah hijrahnya Rasulullah. Perputaran tahun dengan hijrahnya Rasulullah dengan metode perputaran bulan itu menjadi identitas kita kaum muslimin atas dasar dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran Al-Karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berbicara tentang hal ini ya karena memang kita di penghujung tahun saat ini. Beberapa tahun yang lalu guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh datang ke Indonesia, kebetulan bukan di bulan suci Muharram.
Itu waktu kalau saya tidak salah di bulan Jumat, kalau saya nggak luput. Alhasil kita adakan suatu acara di Subang, acara seminar dengan para ulama. Kita termaksud panitianya bersama Habib Alwi bin Syahab dan teman-teman. Kita pasang di belakang itu banner. Kita tulis di situ acara Multaqa Ulama se-Jawa Barat. Dan kita tulis di situ tanggalnya, tanggal sekian, baik Hijriyahnya maupun Masehinya. Saat Habib Umar datang, beliau ini menarik, sangat perhatian bahkan kepada perkara yang detail. Kita nggak perhatian ke situ. Apalagi mestinya beliau seorang tamu, nggak seharusnya perhatian sampai ke situ. Ketika beliau duduk, beliau panggil kita. Beliau panggil akhina Habib Alwi. Beliau bilang, kasih masukan ke kita. Ini cakep semuanya, cuma ada satu. Kalian sebut 2 tanggalan, Masehi dan Hijriyah. Cuman kalian taruh Masehi lebih awal, baru Hijriyah. Seharusnya terbalik. Hijriyah dulu tampilkan, baru setelah itu Masehi, karena ini adalah identitas kita. Ini adalah identitas kita kaum muslimin yang menandakan keimanan kita kepada Allah dan acuan kita kepada Al-Quran Al-Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, ini yang ingin saya sampaikan. Inilah identitas kita. Kita ketika menggunakan perhitungan perputaran tahun, metode perputaran tahun, apapun yang mau kita gunakan nggak ada masalah. Mau Masehi atau mau Hijriyah, tetapi dahulukan Hijriyah, kemudian tambah lagi dengan Masehi. Jangan kita lupakan Hijriyah sebagai identitas kita. Kemudian di penghujung tahun ini kita tutup dengan ketaatan, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat yang baik. Tahun yang akan datang, apa yang akan kita lakukan? Pasang niat sedini mungkin. An-Nabi SAW di dalam hadisnya yang sahih, beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan seseorang tergantung daripada niatnya. Mudah-mudahan Allah muliakan kita, Allah berikan taufik kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita para ulama, kita akan mendengarkan nasihat-nasihat yang istimewa dari mereka sekalian, yang insya Allah membawa manfaat untuk kita sekalian. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.